film, terlihat seorang pemuda bernama Alex disuruh kedua orang tuanya segera tidur karena besok dia akan ikut liburan bersama dosen dan teman-teman kampusnya. Ayahnya pun berharap anaknya yang nolep ini bisa mandiri setelah mengikuti kegiatan itu. Singkat waktu keesokan harinya, tepat jam 10 malam, terlihat Alek bersama teman-temannya sudah berkumpul di bandara karena mereka akan segera berangkat ke Prancis. Mereka pun sangat bahagia karena ini pengalaman pertama mereka pergi ke luar negeri. Setelah mendapat arahan dari Pak dosen, mereka mengambil tiketnya masing-masing dan menyerahkan semua barang bawaan mereka kepada petugas untuk disimpan di tempat yang aman. Namun ketika sedang menunggu keberangkatan pesawat yang akan mereka naiki, Alex memiliki firasat buruk mengenai kegiatan yang mereka lakukan ini. Bahkan dia merasa ragu saat temannya Todd mengajak Alex segera masuk ke dalam pesawat supaya bisa memilih tempat yang ingin mereka duduki. Dan saat berada di dalam, Alex mengikuti sahabatnya Todd karena dia merasa sedikit malu jika harus duduk di samping wanita yang dia sukai yang bernama Blake. Mendengar hal itu, Todd menyuruh Alex santai karena perjalanan mereka cukup jauh. Lalu ketika pesawat akan berangkat, terlihat para mahasiswa bersorak penuh semangat karena akan segera melihat keindahan kota Paris di Prancis yang ingin mereka kunjungi. Sedangkan Alec dia malah tegang karena ini adalah pengalaman pertamanya naik pesawat. Lalu tiba-tiba betapa kagetnya para penumpang ketika pramugari mengabarkan jika pesawat mengalami masalah dan akhirnya mereka semua yang ada di dalam pesawat ini meninggal dengan cara yang mengenaskan karena pesawat meledak. Dan ternyata semua kejadian tadi hanya mimpi buruk Alex saja, namun terlihat dia berteriak histeris ketakutan sambil mengatakan jika pesawat ini akan meledak setelah lepas landas. Mendengar hal itu, pemuda bernama Carter emosi kepada Alex sehingga membuat keributan di dalam pesawat. Lalu mereka dikeluarkan karena bisa mengacaukan penerbangan. Sementara 3 teman Alex, mereka keluar karena percaya dengan apa yang dikatakan oleh Alex. Saat Carter ngomel karena tidak jadi liburan ke Paris, tiba-tiba mereka pun kaget ketika melihat pesawat yang dinaiki oleh teman-temannya meledak setelah lepas landas seperti yang dikatakan oleh Alex dan membuat semua penumpang di dalamnya meninggal karena pesawatnya pun hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian setelah kejadian menyeramkan tadi, 2 detektif datang untuk melakukan interogasi, terutama kepada Alec. Mereka curiga jika Alec melakukan kejahatan di pesawat sehingga menyebabkan pesawat itu meledak. Namun mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menuduh Alec sebagai pelaku, karena memang Alec hanya seorang mahasiswa yang ingin liburan bersama teman-temannya. Setelah diinterogasi, mereka semua dijemput oleh keluarganya masing-masing dan karena kedua orang tua Claire berada di luar negeri, dia diantar pulang oleh keluarga Alex walaupun mereka berdua sebenarnya bukan teman dekat. Dan ketika sampai di rumah, Alex merasa sangat bersalah atas nasib malang yang dialami oleh teman-temannya di pesawat. Namun ayahnya mengatakan semua yang terjadi adalah takdir dan bukan karena Alex. Singkat waktu 1 bulan kemudian, terlihat semua keluarga mahasiswa yang belajar di kampus ini berkumpul untuk menghormati sekaligus melepaskan kepergian keluarga mereka yang sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat 1 bulan yang lalu. Namun terlihat di antaranya ada yang menyalahkan Alex karena merasa curiga jika Alex adalah penyebab pesawat itu meledak. Berbeda dengan Todd, Claire, Billy, dan pacar Carter, mereka berempat berterima kasih kepada Alec karena berkat dirinya, mereka masih bisa hidup sampai sekarang dan tidak mengalami kecelakaan pesawat walaupun tiket liburan ke Paris terbuang sia-sia. Lalu di malam harinya, terlihat Todd sedang boker di toilet dan saat dia mengambil alat cukur, tanpa disadari botol sampo jatuh ke bawah yang membuat semua isi di dalamnya tumpah.
Saat Todd berdiri dan ingin keluar dari toilet, dia terpeleset yang membuat lehernya terjerat kabel shower. Dia pun kesulitan untuk bangun karena lantai yang sangat licin dipenuhi dengan sampo, sehingga Todd tidak bisa berbuat apa-apa dan menyebabkan dirinya meninggal tercekik kabel. Tak lama kemudian terlihat Alex datang ke rumah Todd untuk memeriksa keadaan temannya itu karena dia memiliki firasat buruk mengenai Todd. Dan benar saja, dia melihat Todd sudah dibawa oleh pihak rumah sakit untuk diotopsi karena ditemukan meninggal di dalam toilet oleh ayahnya. Keesokan harinya, Alex menemui Clear. Dia memberitahu tadi malam Todd melakukan diskon nyawa dengan cara mengikat lehernya sendiri menggunakan kabel shower di dalam toilet. Mendengar kabar buruk itu, Clear turut berduka cita karena pastinya Alex sangat sedih atas kematian sahabat baiknya Todd. Lalu Alex mengajak Clear pergi ke rumah sakit nanti malam untuk melihat jasad Todd, apakah dia benar-benar melakukan diskon nyawa atau tidak sebelum jasadnya itu diserahkan kepada keluarga Todd untuk dikuburkan. Singkat waktu di malam harinya terlihat, mereka berdua diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah sakit tanpa izin dan segera memasuki ruang otopsi untuk melihat jasad Todd. Dan mereka pun kaget ketika Pak Dokter datang, namun justru dokter ini membiarkan mereka berdua untuk melihat jasad temannya untuk terakhir kalinya. Dan Pak Dokter memberitahu jika Todd sebenarnya tidak melakukan diskon nyawa, sepertinya dia terpeleset dan lehernya terjerat oleh kabel shower di dalam toilet, dan mereka harus ingat jika ini adalah takdir Tuhan. Lalu di hari berikutnya, Alex membawa Clear nongkrong di kafe pinggir jalan untuk membahas takdir Tuhan yang dikatakan oleh Pak Dokter, apakah mereka bisa melewati takdir itu atau tidak. Dan kebetulan Carter bersama pacarnya juga datang ke sini. Lalu Alex memberitahu mereka berdua jika mereka semua yang selamat dari kecelakaan pesawat 1 bulan yang lalu akan meninggal dengan cara apapun karena itu sudah takdir mereka. Lalu tiba-tiba mereka pun kaget saat melihat pacar Carter meninggal tertabrak mobil. 1 minggu kemudian setelah kejadian tadi, Alex merasa sangat trauma. Dia tidak mau berbicara dengan siapapun kecuali dengan ayahnya. Bahkan Alex selalu mencari informasi apakah kematian bisa dihindari atau tidak. Lalu tiba-tiba Alex memiliki firasat buruk sekaligus gambaran jika dosennya yang bernama Nyonya Lawton akan segera meninggal dengan cara yang tak terduga karena dia juga adalah salah satu penumpang pesawat yang selamat. Waktu itu Nyonya Lawton berusaha memisahkan Alex dan Carter yang sedang bertengkar. Khawatir sesuatu yang buruk terjadi kepada Bu dosen, Alex datang ke rumah Nyonya Lawton untuk menjaga dosennya itu. Namun sialnya, dia malah ditangkap oleh 2 agen yang sedang berpatroli di sekitar rumah Bu dosen. Lalu Alex mengatakan kepada 2 detektif ini, dia memiliki firasat buruk jika Nyonya Lawton akan meninggal dengan cara yang mengenaskan di dalam rumahnya. Mendengar hal itu, kedua detektif ini jelas saja tidak percaya karena Alex hanyalah orang biasa, tidak mungkin dia bisa mengetahui masa depan seseorang. Beruntung, agen FBI yang satunya lagi mulai mempercayai Alex. Dia membiarkannya pergi untuk menyelamatkan Nyonya Lawton jika memang semua yang dikatakan oleh bocah itu benar-benar akan terjadi. Kembali kepada Bu dosen, terlihat mesin pemanggang rotinya mengalami korsleting listrik dan membuat dia panik sehingga Bu dosen terpeleset jatuh yang membuat lehernya tersayat oleh pisau tajam, dan lebih parahnya lagi pisau satunya menusuk tubuh Bu dosen sampai dia sekarat. Saat Alex datang, Alex hanya bisa melihat takdir dosennya meninggal dalam keadaan mengenaskan.
1 minggu kemudian, terlihat Carter datang mengajak Claire dan Billy masuk ke dalam mobilnya untuk menemui Alex, dan mereka akan membahas tentang takdir kematian yang selalu Alex katakan kepada mereka. Tanpa rasa curiga, mereka berdua langsung naik ke dalam mobil, dan saat sampai, Claire mengajak Alex masuk ke dalam mobil Carter untuk membicarakan tentang kematian yang akan mereka alami. Namun setelah Claire dan Alec naik ke dalam mobil, tiba-tiba Carter mengemudikan mobilnya secara ugal-ugalan. Bahkan Carter mengatakan dia tidak percaya dengan takdir Tuhan karena kematian dia sendiri yang mengendalikannya. Mendengar hal itu, Alec merasa geram. Dia mengatakan jika Carter terus melakukan hal bodoh, bukan hanya nyawa mereka yang terancam, tapi juga nyawa semua orang yang melintasi jalanan ini. Namun beruntung, mereka berhasil selamat, tapi sialnya, Carter malah memberhentikan mobilnya di tengah-tengah rel, dan mereka melihat kereta api akan segera melintasi rel ini. Lalu Claire, Alec, dan Billy segera keluar dari mobil, sedangkan Carter tetap berada di dalam karena dia ingin tahu apakah takdir kematian nyata atau tidak. Saat sabuk pengaman terkunci, Carter berteriak meminta tolong kepada Alex. Beruntung dia berhasil keluar sebelum kereta api melintas. Akan tetapi serpihan besi tajam dari mobil Carter terhempas ke arah Billy yang membuat pemuda itu harus terpenggal. Melihat kejadian menyeramkan ini, Carter menyuruh Claire dan Alex segera pergi, sementara dia akan menyerahkan diri kepada polisi karena sudah melakukan tindakan bodoh yang mengakibatkan temannya Billy meninggal. Singkat waktu beberapa bulan kemudian, terlihat Alex berada di sebuah gubuk tua. Dia selalu melakukan percobaan terhadap takdir kematian. Bahkan Alex selalu memakan racun supaya dia mengetahui bagaimana kematian menghampiri dirinya. Namun cara itu tetap tidak berhasil, dan Alex selalu selamat dari takdir kematian. Sementara Claire, dia merasa sangat rindu kepada ayahnya yang selalu menemani dia bermain waktu masih kecil. Dan di sisi lain, Claire khawatir kepada Alec karena dia kabur dari rumah kedua orang tuanya dan pergi entah kemana. Sehingga Claire menyuruh kedua detektif FBI untuk mencari keberadaan Alex. Namun ketika agen FBI menemukan persembunyian Alec, pemuda itu malah kabur karena mengira dirinya akan ditangkap dan dipenjarakan. Padahal sebenarnya kedua agen ini ingin membantu Alec sembuh dari trauma yang dia alami saat ini. Dan ternyata Alec lari ke arah rumah Claire karena dia mendapatkan firasat buruk mengenai sahabatnya itu. Saat Alec sampai di sana, benar saja sedang terjadi korsleting listrik yang sangat dahsyat di rumah Claire yang membuat dia kesulitan keluar dari rumahnya. Dan saat Claire berhasil keluar, dia langsung masuk ke dalam mobil untuk berlindung. Melihat hal itu, Alec menyuruh Claire tetap berada di dalam mobil, sementara dia lari ke arah korsleting listrik karena Alec yakin jika dirinya meninggal, Claire bisa selamat dari takdir kematian. Singkat waktu 6 bulan kemudian, ternyata Alec masih hidup berkat agen FBI dan para polisi yang datang tepat waktu ke rumah Claire waktu itu. Lalu terlihat dia, Claire, dan Carter nongkrong di kafe pinggir jalan untuk merayakan keberhasilan mereka melewati takdir kematian. Namun saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Alec merasakan firasat buruk sama persis seperti yang dia alami dulu. Dan benar saja ketika dia berdiri, besi bangunan yang sedang direnovasi roboh menimpa tubuh Alec sampai hancur. Melihat kejadian itu, Claire dan Carter pun menyadari jika takdir kematian tidak bisa mereka hindari. Lalu film pun berakhir.